Kita orang Kristen tidak mau memaksa. Kita orang Kristen tidak akan pernah memfitnah. Dan itu tidak boleh. Jadi kalau orang berkata, Anda cuma mengkritisi sesama seiman, pendeta-pendeta, kritisi dong. Ustadz-ustadz gitu. Saya berkata, bukan. Saya dipanggil untuk mengasihi. Kalau saya tidak menjawab makian-makian kalian, bukan karena saya tidak bisa menjawab. Sampai mati, Yesus taat. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Somat tahu apa yang diperbuatnya? Di salib ada jin katanya. Apakah Yahya Waloni yang memaki-maki Kristus dan Alkitab tahu apa yang diperbuatnya? Apakah Kainama tahu banyak pengajaran-pengajaran dia yang tidak beres? Apakah Zakir Naik tahu? Anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Pesan dan Nasihat Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH untuk Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, Dr. Zakir Naik, Ustadz Insan Mokoginta, dan Ustadz Samsul Arifin Nababan. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan dan beberapa catatan penting terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH berikut ini. Sekali lagi saudara-saudaraku, terutama Islam, kalian yang banyak memfitnah Yesus, Abdul Somad yang banyak memaki-maki Yesus, ingat, namanya Yesus. Dia yang menyelamatkan umat, termasuk engkau kalau kamu percaya, dari dosa-dosa. Tapi kita orang Kristen tidak mau memaksa. Kita orang Kristen tidak akan pernah memfitnah. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau orang berkata, Anda cuma mengkritisi sesama seiman, pendeta-pendeta, kritisi dong. Ustadz-ustadz gitu. Saya berkata, bukan. Saya tidak terpanggil memaki-maki siapapun dari agama sana. Saya dipanggil untuk mengasihi, untuk mendoakan. Tapi saya mau berkata, kalau saya tidak menjawab makian-makian kalian, bukan karena saya tidak bisa menjawab. Maafkan. Opung sudah tahu agama kalian. Kalian tahu ini? Apa ini? Saya tidak siapkan ini. Tapi memang ini ada di sini. Sama seperti Alkitab saya baca tiap hari. Saya juga membaca ini. Saya merenungkan ini. Dan ini terjemahan Oxford. Oxford University, terjemahannya itu tidak main-main. Dari situ saya tahu bahwa ada beberapa terjemahan yang tidak tepat. Karena mungkin merugikan. Nah, saya tahu isi agama kalian. Kalau saya tidak membalas memaki-maki, bukan karena saya tidak bisa, tapi saya tidak mau. Saya tahu isi kitab suci kalian. Saya tahu siapa nabi kalian. Jadi kalau SI, Saifuddin Ibrahim, kalian bilang dia memaki, dia menghujat, dia menista, itu urusan kalian lah. No comment dari saya.
Makanya salah satu video saya berkata, banyak yang saya tahu dari apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Tapi saya tidak mengatakan, saya tidak terpanggil mengatakan. Yang saya terpanggillah mengasihimu. Saya tahu ada orang-orang tertentu mengintip di kanal ini. Dan Anda memaki-maki, mentertawakan Yesus. Tapi dengan segenap hati, saya berkata, namanya Yesus. Karena apa? Misinya. Namanya tersingkap. Perilakunya tersingkap. Sampai mati, Yesus taat. Karena apa? Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah sobat tahu apa yang diperbuatnya? Di salib ada jin katanya. Tuhan berkata, ampuni mereka. Sekiranya sobat tahu siapa Yesus, tidak begitu dia. Apakah Yahya Waloni yang memaki-maki Kristus dan Alkitab tahu apa yang diperbuatnya? Tuhan berkata, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Apakah Kainama tahu banyak pengajaran-pengajaran dia yang tidak beres? Dikutipnya penjendal. Apakah Zakir Naik tahu? Apakah Insan Mokoginta yang dikenal sebagai kristolog orang Islam tahu bahwa dia salah? Oh, kalau saya mendengarkan Insan Mokoginta atau mualaf orang Batak itu, Nababan, saya itu rasa geli dan kasihan. Apakah kau Islam, Hindu, Buddha? Hal yang sama terjadi untukmu. Kalau kau tidak mau percaya, fine. Tapi jangan maki-maki dia. Jangan maki-maki kekristenan. Kalau kau di akhir hidupmu mau percaya, puji Tuhan, keselamatan bagimu. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan, memperhatikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MPH. Saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa benar Yesus namanya menyelamatkan, pribadinya menyelamatkan, dan karyanya menyelamatkan. Tentu jelas kita mengerti dan tahu bersama, karya Yesus puncaknya adalah rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita yang telah percaya serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan menegaskan supaya kita sebagai orang-orang percaya memberitakan Injil, kabar baik, evangelion, kabar yang menyelamatkan, kabar yang menyembuhkan, kabar yang memulihkan, melepaskan, membebaskan, dan memerdekakan. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Injil Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20 jelas berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul. Yesus melarang murid-muridnya dalam waktu tertentu meninggalkan Yerusalem demi menanti janji Bapa. Karena ketika mereka menerima kuasa, mereka akan menjadi saksi Kristus, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi yang jelas, karena penginjilan itu
menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, maka tentunya di sana ketika orang Kristen melakukannya, tidak mau memaksa. Tetapi di sisi lain juga orang Kristen dipanggil tidak akan pernah memfitnah. Itu tidak boleh. Sampaikanlah kebenaran itu sebagaimana adanya, sebagaimana seharusnya, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Apalagi dalam konteks hukum Indonesia, beragama itu adalah hak asasi manusia yang paling pokok. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Itulah landasan hukum dalam konteks beragama di negara ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, ketika kita mau menyebarkan agama kita, agama apapun itu, termasuk di dalamnya agama Kristen dan Islam, tidak boleh memunculkan saling fitnah. Tidak boleh memaksakan kehendak. Ada orang-orang tertentu yang membuat komentar kepada hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Kenapa sih selalu sibuk mengkritisi sesama seiman, sesama pendeta? Kritisi dong ustadz-ustadz itu. Kritisi dong orang-orang yang seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan tidak seperti yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Maka hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH menjawab, saya tidak terpanggil memaki-maki siapapun dari agama lain. Saya setuju 100% dengan pernyataan ini. Kita dipanggil bukan untuk memfitnah, memaki-maki, merendahkan agama atau keyakinan orang lain. Sosok sempurna yang menjadi contoh teladan kita dalam hal ini adalah Yesus. Yesus tidak pernah memfitnah. Yesus tidak pernah memaki-maki agama, keyakinan orang lain. Yesus selalu berupaya menghadirkan hidupnya sebagai berkat, menunjukkan kasih, kepedulian kepada orang-orang lain. Oleh karenanya kita sebagai murid Kristus, orang-orang Kristen artinya pengikut Kristus, mari kita mencontoh, meneladani kehidupan Yesus. Yesus hadir untuk menjadi berkat. Dan kebenaran firman Tuhan sangat banyak disampaikan oleh Yesus terkait dengan hal ini. Saya akan membacakan beberapa bagian ayat untuk kita. Dari Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat 44, yang merupakan bagian dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah prinsip yang sangat radikal dan handal dalam konteks kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kalau orang jahat kepada kita, maka kita berbuat jahat kepada mereka. Kalau orang memfitnah kita, kita berbalik memfitnah mereka. Kalau orang menjelek-jelekkan kita, doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan kita, kitab suci kita, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita balik menjelek-jelekkan keyakinan, agama, kepercayaan, doktrin, ajaran orang lain. Tidak bisa. Itu bukan panggilan hidup kekristenan. Inilah nilai unggul yang diajarkan oleh Yesus. Maka Rasul Paulus pernah berkata, janganlah engkau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang negatif tidak bisa dikalahkan dengan yang negatif. Negatif selalu dikalahkan dengan yang positif. Yang jahat tidak bisa dikalahkan dengan yang jahat. Yang jahat selalu dikalahkan dengan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 28 berkata begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu,
Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Luar biasa doktrin ajaran kekristenan. Sekali lagi saya memberikan konfirmasi penegasan. Siapapun apologet Kristen, apakah itu sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, akademisi, YouTuber Kristen, saya mau sampaikan dan suarakan pada saat ini. Tidak usah kita sibuk mencampuri urusan keyakinan orang lain. Tidak usah kita menebar fitnah, tidak usah kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Mari kita menghargai keyakinan, kepercayaan orang lain yang memang berbeda adanya. Saya teringat dengan pernyataan dari seorang yang saya sangat hormati dan yang menjadi inspirasi, contoh dan teladan kepada saya dalam konteks berdialog dan menjawab kesalahpahaman tentang keyakinan, kepercayaan, doktrin ajaran kekristenan, yaitu hambanya Dr. Bambang Nursena. Kita memang beda, tetapi sekalipun kita memiliki doktrin ajaran yang berbeda, kita memiliki nilai-nilai holistik menyeluruh yang mana kita bisa saling mengasihi. Kalau kita tidak sama, bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Bersama-sama di dalam perbedaan, ketika perbedaan itu dikelola dengan baik, maka hal itu akan memunculkan sebuah kekuatan yang besar dalam konteks membangun negeri ini, membawa keteduhan, ketenangan, kedamaian bagi negeri ini. Memang sudah pasti berbeda. Kitab sucinya berbeda, doktrin, ajarannya berbeda. Tapi baiklah kita sebagai orang-orang beragama, mari kita jangan menilai atau mengukur agama orang lain dari sudut pandang kita menilai agama kita. Apakah itu dari konteks kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu? Marilah kita menghargai keperbedaan yang ada. Kalau memang ada seseorang, misalnya saya sebagai orang Kristen, saya rindu menyampaikan apa yang menjadi doktrin ajaran yang ada dalam kekristenan, khususnya dalam media sosial yang sangat maju sekarang ini. Saya bisa melakukannya tanpa harus menjelek-jelekkan agama orang lain. Tanpa harus melontarkan tuduhan-tuduhan yang dapat menimbulkan ketidaksenangan, ketidaksukaan, bahkan reaksi negatif dari orang-orang lain di luar sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas fitnah dengan fitnah. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Marilah kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Artinya, dengan kita memberkati, maka kita memperoleh berkat. Kalau kita mengutuk, maka kita akan memperoleh kutuk. Tentu tidak ada di antara kita yang mau kutuk. Kita mau berkat. Mari kita memberkati. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita ketika menilai agama orang lain, tentunya ada saja yang kita nilai tidak sesuai dengan keyakinan kita, tetapi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, karena memang sudah titik tolak kitab sucinya berbeda, sejarahnya berbeda, dan lain sebagainya. Tidak harus semua yang kita tahu itu salah menurut doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan kita. Hal itu harus kita paksakan supaya orang lain tunduk kepada apa yang kita yakini dan percayai. Tapi kalau dalam konteks kita diskusi, berdialog, didasari dengan kasih, bagaimana keyakinanmu tentang keselamatan misalnya? Maka
Mari kita beri kesempatan kepada dia memaparkan, oh keselamatan menurut Islam begini. Saudara-saudara kita dari Islam bertanya, keselamatan menurut Kristen bagaimana? Oh, keselamatan menurut Kristen begini. Jadi ada dialog yang baik. Oh, kamu salah, aku yang benar. Kamu sesat, aku yang benar. Kalau seperti ini, akan menimbulkan sakit hati satu dengan yang lain. Keperbedaan pasti ada. Sekalipun nilai-nilai universal ada dalam agama. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita sebagai bentuk toleransi penghargaan kita kepada suku, ras, golongan, dan agama yang majemuk di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan tidak mampu untuk menjelaskan apa yang menjadi doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan dari saudara-saudara kita Islam. Tapi hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mahapusagala tidak terpanggil untuk hal itu. Tidak mau. Tidak mau bukan berarti tidak mampu. Itu maksud beliau. Dari nama-nama yang disebutkan oleh Pendeta Dr. Insinyur Mahapusagala MTH ini, memang mereka semua salah kaprah. Sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami doktrin ajaran kekristenan. Mereka hanya ngoceh, ngomong, ngawur, nyeleneh. Tetapi apa yang mereka sampaikan tidak pernah seperti yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Bersumber dan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka melakukan itu semua? Dan bagaimana sikap kekristenan yang benar? Sama seperti pernyataan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka tidak akan melakukan itu. Itu sikap kita sebagai orang-orang Kristen. Tidak perlu kita balik mencaci, memaki, memfitnah, menjelek-jelekan. Tidak perlu. Tetapi yang jelas, dari semua pernyataan dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mahapusagala, saya mau menyampaikan satu pemikiran dari rumusan pendekatan yang dihidupi, dijalankan, direalisasikan oleh seorang tokoh Kristen, intelektual Kristen yang sangat populer terkenal, yaitu hambanya Dr. Bambang Nursena. Pemikiran beliau ini perlu menjadi masukan untuk seluruh apologet Kristen, termasuk juga kepada hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mahapusagala MTH. Oleh karenanya saya akan cuplikan kepada kita pernyataan berupa audio dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau adalah salah seorang penggagas dialog agama-agama di Indonesia. Sudah belasan tahun beliau menghidupi itu. Tapi beliau tidak pernah kena dengan undang-undang penodaan agama. Kenapa? Karena beliau punya rumus yang sangat brilian, sangat bagus, sangat jitu. Dan rumus pendekatan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ini perlu menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi teladan. Baik itu kepada saya, kepada hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mahapusagala MTH, termasuk kepada seluruh YouTuber Kristen atau para apologet Kristen. Sebelum saya lebih jauh untuk menunjukkan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena, saya akan bacakan dulu untuk kita satu ayat firman Tuhan terkait dengan berapologetika yang sesuai dengan firman Tuhan atau apologetika yang alkitabiah. Itu terlihat jelas dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kita dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban
tentang pengharapan yang kita raih di dalam Kristus. Pengharapan yang kita nikmati, alami di dalam Kristus. Kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Apalagi ketika Kristen ini tidak dimaksud untuk menyerang, memfitnah, menjelek-jelekan keyakinan, agama, doktrin, kitab suci, ajaran orang lain. Tidak. Tapi ketika mereka mempertanyakan, mereka meminta pertanggungjawaban, mereka bertanya atau mereka menyalahpahami keyakinan kita, maka tugas kita adalah memberikan jawaban yang lugas, tuntas, tegas. Tanpa harus kita terlibat membuat serangan kepada mereka, memfitnah, menjelek-jelekkan ajaran mereka. Ini prinsip kekristenan. Dikatakan di sini harus dengan lemah lembut, harus dengan hormat, harus dengan hati nurani yang murni. Kalau disimpulkan semua ini harus didasari dengan kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak pernah merancangkan yang jahat kepada orang lain. Kasih itu pasti didasari dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanpa panjang lebar, saya akan menunjukkan kepada kita rumus pendekatan yang begitu jitu, yang begitu luar biasa, yang telah terbukti dalam sejarah dialog agama-agama yang dihidupi, dijalankan, direalisasikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Dan sampai sekarang beliau tidak pernah terkena dengan undang-undang penodaan agama yang setiap hari mengancam kehidupan kita. Mari kita simak, perhatikan, dengarkan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Selamat menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan. Anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Nggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip Al-Quran? Loh, karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu nggak seperti itu. Loh, kok bisa Pak? Lah coba ayat yang kamu baca. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Katanya Ustadz UAS. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester. Ujiannya pun tidak tahu lulus apa enggak. Kalau lulus dia pastilah. Kalau yang uji saya mungkin belum tentu. Kalau saya diuji ya enggak lulus, dia urusannya dia kok. Saling lulus itu kan subjektif toh. Saya menilai orang lain enggak lulus dari ukurannya dia. Tapi orang lain juga enggak saya luluskan. Ya mendingan kalau saya menafsir masih pakai data. Tapi kalau sekedar menuduh, kan begitu kan? Makanya saya bilang, di mana ada orang tadi kita nyanyi? Ada enggak yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Ketiga dari yang tiga. Kan enggak ada. Loh, berarti ini ayat saya salah Pak? Enggak salah. Tapi salah alamat. Karena bukan untuk saya. Ayo, kalau ngomong salah alamat, kan enggak penodaan agama. Saya enggak ngomong salah kok. Tapi penerapannya bukan untuk saya. Lah untuk siapa? Cari sendiri, itu bukan kitab saya. Gitu loh. Maka kita enggak usah ngurusi orang lain. Tapi kita menjawab ketika orang salah paham dengan kita. Karena ukuran sosiopolitik, kita mau ngomong bargaining position, kita pasti kalah. Makanya supaya kita tidak kalah, melompatlah lebih pintar daripada mereka. Bukan hanya pintar secara teologi, tapi pintar secara strategi. Karena strategi itu pintar. Orang Jawa mengatakan itu, bener nanging ora bener. Coba. Kamu benar, tapi penerapannya salah. Kalah kita. Saya tidak mau kalah, saya mau menang.
benar dan menang. Makanya saya pakai strategi. Perbanyaklah teman, satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan kurang. Makanya saya nggak peduli dengan perbedaan Mariologi, Katolik, dan sebagainya. Ketika kita masih duduk bersama, itulah kita Kristen. Kecuali saksi Yehova dan Mormon. Karena sudah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya apa yang saya suguhkan pada kesempatan ini, baik itu apa yang kita saksikan dari pernyataan hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, dan juga apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, biarlah kiranya ini boleh memberikan inspirasi kepada kita. Kita dipanggil bukan untuk menyerang, memfitnah, menjelekkan agama orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, di mana kita boleh mengkomunikasikan keyakinan kita, didasari dengan kasih, didasari dengan hati nurani yang murni, bahkan didasari dengan ketulusan dan kesungguhan. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.